ada bisa terselesaikan kerjasama dengan kementerian, Kemendiknas, Kominfo, kemudian peranan perempuan, Kementerian Agama, trainer, yayasan kita dan Buah Hati ke seluruh Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Nah, tahun 2018 yayasan itu sudah dilebur dan kami melanjutkan perjuangan Bunda Eni Risman bersama teman-teman trainer yang lain. Kebanyakan dari apa yang saya dapatkan dari pengalaman berkeliling-keliling itu banyaknya para orang tua yang mengeluhkan tentang gimana cara menghandle anaknya sehari-hari, susahnya anak untuk diajak bicara. Kalau udah takut, akhirnya orang tua bentak marah supaya anaknya nurut. Terus yang remaja juga susah diatur, susah diajak bicara. Temennya udah gak karu-karuan, kita gak bisa menjangkau anak-anak remaja kita. Yang terpenting juga mereka mengeluhkan tentang minimnya komunikasi dengan pasangannya. Jadi disitulah timbul masalah. Masalah itu dari diri sendiri, kemudian ke pasangan, lanjutnya ke anak-anak yang kena dampaknya gitu ya. Kalau tadi malam ngomelnya sama suami belum selesai, paginya bisa senyum nggak Bun? Paginya cembentut, nggak nyiapin kopi buat suami, suruh ambil sendiri, kesenggol sedikit marah gitu, nggak mau kesenggol, kirim anak juga kena marah, dibentak rewel sedikit, suruh diem, dan seterusnya masalah itu. Dan ternyata dari saya masih punya anak kecil sampai dengan saya punya cucu kecil, itu masalah kok nggak selesai ya gitu, nggak berhenti gitu. Ilmu sudah pasti bunda ayah juga bisa mencari di media-media, solusinya juga langsung ada. Tapi kenapa nggak pernah jarang untuk mempraktekkan gitu loh. How to-nya untuk anak-anak itu bagaimana? Jadi saya dulu ikut Bunda Eni Risman, anak-anak saya yang paling kecil TK, pas banget gitu ya buat praktek gitu. Terus sekarang cucu saya sudah mau 5. Saya udah kepala 6. Dulu Bunda Apri, mamanya Rana masih ikut di TK saya bikin TK. Setelah menikah dia sekarang udah punya anak gitu ya. Wah, saya ini udah tuir Bun jadinya. Dilihat dari Cirebon masih muda ya. Didekati kerutnya udah banyak Bun gitu. Tapi ilmu itu ternyata berkembang terus gitu. Sampai umur kepala 6 saya nggak berhenti belajar, mengikuti perkembangan zaman yang ayah bunda sekarang ini sudah milenial atau mungkin Gen Z yang sudah sangat dekat dengan gadgetnya, sudah native gadget istilahnya. Apa aja itu kalau udah urusan gadget cepet banget. Bayangin saya yang kolonial harus mengikuti milenial gadgetnya, kayak apa itu ngerangkaknya berdarah-darah saya itu, supaya saya bisa bicara, supaya saya bisa mencoba, supaya saya bisa melakukan gitu. Kalau sekarang training sudah mulai online dengan cara-cara dan teknik yang terbaru, saya pun juga harus belajar itu. Nah, apalagi bunda-bunda dan ayah yang punya anak yang di dalam perut aja dia udah belajar gadget gitu. Percaya nggak dia di perut belajar gadget? Hah? Mana Bun, HP-nya aja dia nggak bawa gitu. Percaya nggak dia belajar di dalam perut bundanya? Hah? Belajar nggak dia? Iya belajar. Dari mana? Dari perilaku orang tuanya, dari perasaan-perasaan kita yang muncul, dari pikiran-pikiran kita, dari kata-kata kita,
sama suami, sama anak-anak marahnya apanya, semua direkam. Jadi Allah ciptakan, silakan masuk masih cukup ini, ayo bun masuk aja. Jadi Allah ciptakan potensi otak anak sekarang yang baru lahir, yang generasi alfa ini sangat berbeda dengan saya dalam hal mencerna semua teknologi yang ada. Makanya nanti ada satu zaman di mana bunda-bunda juga akan kebingungan mengikuti anak-anaknya yang sudah begitu melesat dengan teknologi yang kapasitas otaknya itu sudah berbeda kalau diukur. Makanya saya lemot banget gitu untuk ini kalau dibanding dengan bunda-bunda. Jadi dari potensi yang Allah berikan itulah ayah bunda mempunyai kekuatan yang lebih dari saya untuk bisa bagaimana melakukan pendidikan pengasuhan sehari-hari dengan anak. Kayaknya udah nggak pantas ya tanya ke yang tua ya, udah nggak zaman gitu ya. Apa aku pulang aja ya? Jadi gimana sekarang generasi strawberry yang dibilang itu tadi, banyak orang tua yang kebingungan menghadapinya. Susah banget menghandle-nya, ngajak ngomongnya. Apalagi yang sudah lulus kuliah, dia harus bekerja, nggak mau kerja, maunya balikan, nilainya, main HP dapat duit gitu. Itu terjadi gap yang luar biasa sehingga komunikasi dan pengasuhan di dalam rumah tangga itu tidak nyambung. Nah ini yang harus kita sikapi betul-betul dari anak mulai dalam kandungan. Yang udah lahir ya sudah, kita apa yang sudah ada harus kita seriuskan dan fokuskan. Nggak bisa sambil lalu, nggak bisa ngomong gini, ngapain ikut seminar, ntar kalau ada masalah juga bisa banyak tuh di YouTube, lihat aja, baca aja. Emang lu ada waktu? Ntar kalau ngomong Bu Elis pak keras gitu ya, emang lu ada waktu? Emang lu bisa menerapkan begitu aja? Emang lu nih gitu ya. Karena memang semua itu butuh proses. Kalau bunda-bunda ayah merasakan semuanya ini bisa instan, silahkan. Tapi yang penting bisa continue, konsisten, dan apa yang diasuhkan kepada anak itu bisa sesuai dengan harapan kita. Nah itu yang butuh mungkin orang-orang seperti saya, Bunda Eni itu karena pengalamannya. Jadi saya nggak punya sarjana S2, S3, profesor, saya nggak punya ilmunya. Saya hanya membawa pengalaman-pengalaman yang selama ini saya lakukan bersama Bunda Eni dan teman-teman trainer lainnya. Ya, jadi tema hari ini kita judulnya kayaknya ringan ya, gimana sih bersamai anak belajar dan bermain cuma gitu doang. Tapi ketahuilah bahwa membersamai anak dengan perilakunya sehari-hari aja itu sama dengan ayah bunda menanamkan karakter pada generasi di bawah kita. Jadi kalau saya menanamkan karakter keseharian saya kepada anak saya, kemudian anak saya menanamkan karakter kepada anak-anaknya atau cucu saya, dan begitu seterusnya sampai saya nggak ada, sampai berganti generasi. Nah, itulah menjadi suatu peradaban. Jadi di tangan kita lah sesungguhnya peradaban itu dimulai. Dari lingkungan kecil aja, mau menjadi keluarga ini, anak-anak cucu kita kelak itu menjadi apa? Ayah bunda harus punya film kehidupan dari sekarang 30 tahun ke depan. Jadi ketika kita punya cucu, bayangkan sepanjang itu, seserius itu, tapi kita biasanya sambil lalu. Nah ini menjadi prihatin ya. Terkait dengan tema, saya ingin bertanya nih pada ayah bunda, coba sambil membayangkan anaknya masing-masing, kemudian masuk ke dalam diri. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan anak dari orang tuanya? Satu pertanyaan dulu. Anak-anak butuh apa dari orang tuanya? Ayo coba sebutkan. Perhatian, pakaian, ya. Belayan, makan, kenyamanan, waktu,
Bisa jadi orang dia lahir native gadget, pasti dia perlu gadget gitu. Tapi bagaimana ini kita bisa memberikan amanah gadget itu sesuai dengan fitrahnya gitu. Ya, itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak. Selanjutnya, apakah itu sudah diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anak secara sesuai dengan sesuai dengan, jadi anak itu membutuhkan perhatian itu sesuai dengan haknya. Sudah diberikan belum? Kalau pagi dia rewel gitu, berarti butuh apa? Butuh apa? Dipeluk. Terus apa lagi? Ya, ditenangkan. Terus dipeluk, ditenangkan, perhatian gitu kan? Butuh dikasih sayang. Biasanya kalau kita pagi-pagi repot ya apain? Ngomelin, diteriakin, dibentak. Sana sama ayah, bunda mulu masih repot gitu. Ngapain itu? Gitu dimarahin pula ibu dia, anaknya dimarahin, ayahnya juga jangan terima itu ayah-ayah itu. Mak-mak ini harus dididik memang, makanya ayah harus ada. Nah, itu baru satu perkara ya Bun ya. Baru bangun pagi, haknya anak kita nggak penuhi, belum lagi yang lain-lain. Itu bisa berentak nanti. Udah capek-capek di dapur, nyiapin bekal buat sekolah, buat sarapan, buat suami, buat keluarga. Capek nggak? Capek lah. Bangunnya sebelum subuh apa setelah subuh? Sebelum lah pasti. Belanjanya kapan? Kemarinnya lagi. Ya Allah, itu tuh. Buat menyediakan itu, makanya perempuan itu dimuliakan gitu tuh. Jadi sudah semua tertaruh di meja. Yang si rewel tadi masih ngambek karena diomelin sama mamanya, jadi masih kesel. Gak mau ini, ada gak suka ini, kayak itu, kan kamu mau gitu. Terus ngomongnya apa? Jawabnya apa? Udah disediain masih juga ngomel rewel. Kesel gak sih? Kesel ya, udah nyumun ya. Bayangin sebelum subuh udah bangunin anaknya 3 susah banget. Masak di dapur udah keringetan pagi-pagi, anaknya kayak gitu, kesel kan? Terus ada episode kedua nggak marah ke anak-anak? Berbabak-babak ya, anak kita babak belur pagi-pagi. Sama siapa? Oleh orang tuanya. Nah, sudah gitu, itu baru gue ya. Belum nanti kalau ya, tapi baru lupa PR-nya belum dikerjain. Nah, ledak kan? Udah banyak banget. Kalau yang punya pembantu, Mak itu kan udah kena juga kan pembantunya. Ih, si ibu pagi-pagi udah mau manggil kan? Mbaknya juga ikut ngomel ke anaknya. Makanya kamu ngomong dari besar, coba berapa lapis ibu anak kita kena omelan? Udah ibunya 2 kali sama mbaknya. Udah sana, terus sama ayah aja. Ayah udah mau kerja, keburu telat. Terus itu sana, terus sekolah sih kamu kalau kayak gini nih ya. Besok hati-hati ya. Gitu. Gimana Bu, bayangkan perasaan kita kalau dilakukan seperti itu. Misalnya serumah dengan mertua tiba-tiba pagi-pagi kayak gitu, terus ibu mau kemana? Kabur aja deh gue, males di sini. Mending gue ngontrak, jelek juga ke papa gitu kan. Itulah perasaan manusia itu butuh dimengerti, dihargai, didengarkan, dan pahami. Bisa nggak kira-kira kalau pagi-pagi kebutuhan perasaan itu udah langsung ada di kepala kita dulu? Perasaan anakku hari ini butuh dimengerti, diperhatikan, dihargai. Kira-kira bisa nggak melakukan itu? Satu poin itu aja. Gimana? Bisa nggak? Ayo janji, bisa nggak? Nggak bilang insya Allah, nggak mau. Aku cuma bisa atau enggak? Jawabannya cuma itu. Bisa. Itu Bun.
Etikanya kalau ditanya itu jawab dulu, jangan buru-buru insya Allah itu udah ketahuan itu ya, gimana ntar lah istilahnya diganti insya Allah gitu. Saya suka enggak, jawabnya iya atau enggak, saya suka gitu, baru insya Allah kabulkan. Nah itu ternyata ya, saya melakukan itu aja butuh waktu bertahun-tahun. Saya ikut Bu Eli Risman pertama itu yang diajarkan bertahun-tahun, dan yang keluar setiap hari masih yang nenek lampir tadi marah-marah sama anak, dan itu menundukkan diri sendiri ternyata lebih susah ya. Itu yang dibutuhkan anak kita. Satu tadi berarti kita introspeksi diri ya, apakah itu sudah kita berikan atau belum. Sedangkan kita menuntut anak banyak itu kan. Apa yang diharapkan orang tua dari anaknya? Ayo, harapan terhadap anak menjadi anak apa? Nurut, baik, soleh, solehah. Kok apa ya? Anak mau jadi apa? Santun, sopan santun, terus pintar, beradab, apalagi ya, nurut, rajin belajar, sukses, pintar berempati, jadi juara kelas ranking kalau zaman dulu gitu kan. Bisa calis tuh usia 5 tahun, hafal Al-Quran 30 juz kelas 1 SD. Coba lah Bu, pagi-pagi aja kita udah memberikan bertumpuk-tumpuk stres. Tapi tuntutan harapan ayah bunda menjadi stres gak sih buat anaknya? Iya. Kita aja kalau suami tiba-tiba bilang, kamu bersihan dikit kenapa sih rumah berantakan mulu? Gimana kita komentarnya? itu baru gitu ya. Dia belum ngomong, cobalah kayak tetangga. Itu punya etik bersih banget. Namanya anaknya 5 dari pagi sampai sore. Ya Allah ya Allah. Terus coba melihat ke dalam diri sendiri ya, apa yang kita lakukan buat anak kita. Kita ngomel anak kita, kamu gimana jadi anak pintar, kamu gimana anak nurut, anak yang bertakwa, anak ini yang tadi bunda-bunda sebutin. Gak dilakukan, anak sekali aja ngomelnya udah ribuan kali tiap hari dari pagi sampai malam. Ini gak sih? Susah gak sih Mak? Susah banget kamu ya diajarin. Tiap hari suruh mandi, bau keringet, bau matahari, bau apa lagi. Dia seorang anak bandel, kriwil, kayak ayahnya ini emang. Itu ayah kalau orang perempuan lagi ngomel itu muncratnya kemana-mana. Itu, coba. Adil apa enggak sih kita terhadap anak, memberikan kasih sayang secuplik-cuplik, nuntutnya nauzubillah gitu. Makanya kenapa anak mudah kabur ke gadgetnya? Karena gadget itu sudah ada suaranya, berwarna-warni. Terus kalau dia nonton adanya nyanyi-nyanyi terus. Coba bunda kayak gitu. Sebetulnya ayah bunda dikalahkan oleh gadget. Gadget lebih pinter parenting daripada ayah bunda. Loh, biarin ketampar-tampar sama saya pagi ini. Itu. Jadi apalagi kalau sudah main game, kalau kerjain PR nggak bisa, diajarin susah lemot, belum udah 1001 kata keluarnya. Mulai dulu saya banyak ngomong banyak besoknya gitu lagi. Tapi pas dia game, terus dia masih fail, gagal, belum berhasil, si itu gadgetnya bilang apa ke anaknya, ngomel kayak bunda nggak? Enggak. Ngomongnya apa? Silahkan mencoba lagi, kamu pasti akan bisa. Kalah gak sih parentingnya? Bisa nggak berubah seperti itu? Bisa.
Masya Allah. Mulai dari kapan? Sekarang. Aku pengen lihat, nanti diuji loh sama Allah. Gitu pun, saya kalau berdoa besoknya diuji. Ya Allah, gitu kan. Astagfirullah, gitu. Oh ini gitu. Pendidikan dari Allah langsung ketampar. Jadi kalau kita nggak melihat ke dalam diri, introspeksi, look in, apa yang sudah saya lakukan hari ini. Pagi bangun tidur apa yang dilihat? HP. Setorannya ke Allah mutar, setoran ke HP dulu. Ada apa? Waduh, gawat ini, harus segera dijawab. Sholat dulu apa dulu nih orang? Gimana anak-anak Allah aja di nomor 2 kan gitu, entar-entar. Udah HP, udah jawabin panjang lebar urusan bisnis, urusan mau arisan, urusan mau sosialitas, segala macem. Entar deh anak giliran lihat anaknya masih ngorok, marah adanya. Itu biasanya gitu. Saya juga melakukan itu ya, testimoni ini. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun kita untuk merubah hidup kita. Pertama sadari ini adalah amanah Allah, dan nanti di akhirat ayah bunda lah yang ditanya nomor 1 tentang anak oleh Allah. Anak kita bisa menyeret kita ke neraka dan bisa memuliakan kita ke surga, tergantung bagaimana kita hari ini. Jadi pikirkan setiap hari itu hari ini. Sudah bisa menjadikan anak yang soleh-soleh, anak yang takwa, beradab, berempati itu apa belum? Hari ini. Udah nggak usah setahun ke depan, 10 tahun nanti kalau lulus, enggak. Nanti hari ini bunda lupa semua, alfa tiba-tiba anaknya aneh, bunda marah, nggak terima. Jadi hari ini, kalau hari ini kita belum siap, berarti hari ini kita mendidik diri kita sendiri. Banyak-banyak istighfar, introspeksi diri. Karena sesungguhnya di surat An-Nisa ayat 9, nanti ayah bunda bisa buka sendiri, kurang lebih artinya adalah janganlah engkau tinggalkan anak-anak di belakang kamu nanti kekurangan. Kekurangan itu apa? Bisa macam-macam. Kekurangan harta, kekurangan ilmu, kekurangan perhatian, kekurangan kasih sayang. Karena dampaknya luar biasa, kurang kasih sayang aja bisa jadi anak anarkis seperti di luar sana. Bisa anak yang gampang suicide, anak yang gampang frustasi, itu hanya kurang kasih sayang, perhatian. Lihat aja anak sehari-hari, kalau rewel, kalau nangis, kalau teriak, itu apa pasti kurang kasih sayang, perhatian. Diperhatiin sebentar, duduk bersama dia, langsung diam. Jadi dulu guru-guru di TK saya semua dapat ilmu ini dari saya. Semua dapat, semua masuk itu harus dapat ilmu ini. Guru-guru juga harus bisa menerapkan setiap hari. Jadi di sekolah suasananya bisa, anak-anaknya di rumah juga bisa lebih dipraktekkan ilmunya. Kecuali ada masalah serius baru ketemu saya. Kalau enggak mereka tak suruh menyelesaikan sendiri. Oke, akhirnya apa? Di sekolah nggak sering timbul masalah. Mau anak berantem, mau anak tadi dijorokin, mau ini, semuanya bisa menerapkan dengan ilmunya. Ya, jadi itulah pentingnya ilmu. Maka di An-Nisa ayat 9 tadi, maka katakanlah dengan perkataan yang benar. Kalau udah ngomong kata-kata berarti berkomunikasi kan ya ini ya. Jadi itu tadi yang saya dari awal ngomong itu adalah masalah komunikasi. Nah itu yang harus diterapkan sebenarnya. Kalau anak di rumah udah tenang, udah dapat haknya, ditolong, kasih sayang, nanti di sampai sekolah juga akan menjadi anak yang damai. Anak yang damai, anak yang tenang, anak penuh kasih sayang, gentong cintanya udah penuh, sampai sekolah meludah gentong cintanya ke temennya. Kalau ada temennya yang nangis, ada ini dia peluk, tanya aku Bunda Apri, pengalaman banget. Kamu sedih ya? Kok kamu nangis? Kamu boleh pinjam punyaku dulu coba. Terus guru ngapain coba? Gak ada masalah kan? Gitu lah. Jadi kalau yang belum menyelesaikan masalah sendiri, ditanyakan ke teman-temannya, ini gimana teman-teman? Mereka belajar menyelesaikan masalah.
ini masih pembukaan kok panjang banget ya, waktunya udah mau habis. Kita gak pernah ketemu ya Bu ya, sekalinya ketemu langsung ya semuanya luber. Jadi karena memang sesungguhnya saya bilang tadi, orang tua murid masuk itu di kayak gini nih, pendaftaran baru gitu, langsung semua wajib ikut pelatihan dasar parenting. Itu uang pendaftaran itu sudah termasuk uang untuk parenting dasar. Jadi guru-guru nggak kecapean ngurus anak, karena orang tua semua sudah punya ilmu. Sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali saya kasih parenting kelas seperti ini. Jadi semua masalah, terus ilmu kemarin yang udah ini diterapkan belum, gimana Pak? Iya pun masih susah, iya pun masih. Itulah gunanya kita punya offline. Kalau semuanya dari jadi teknya ini semua pakar yang paling ngetop seluruh dunia ada. Tapi bisa nggak sih menerapkan dengan diri kita dan anak kita yang spesial, spesifik, unik, bahkan berbeda dari sekian miliar orang di dunia ini. Itu gunanya offline kayak gini. Iya pun anak saya, oh iya sama anak saya. Setelah ditangani ternyata harus berbeda cara penanganannya karena keunikan masing-masing. Nah dari parenting kelas itulah orang jadi memiliki ilmu lebih banyak lagi untuk menerapkan ke anak-anak. Tiba-tiba ketemu anaknya udah, Bun anakku masuk SD ini, masuk ini, Bun anakku masuk SMP ini. Dulu kan di TK diajarin, dulu di TK. Ini udah SMP ya, tapi kalau ketemu masih ngomongin dulu di TK. Coba, itulah gunanya dasar daripada pengasuhan itu sudah ada dulu sejak dari TK. Jadi jangan dikira TK itu sekolah ecek-ecek cuma main-main. Karena dasar kepribadian anak diletakkan di TK. Makanya Bu Elirisma juga, TK itu yang sekolah bukan anaknya. Anaknya main-main. Jadi sekolah siapa? Iya, orang tua dan guru. Makanya kayak gini-gini ini harus rutin di TK. Masuk SD, beda lagi kan perkembangan anak. Itu orang tua juga belajar lagi. Apalagi SMP remaja. Nah, semuanya memang dibutuhkan untuk penguatan dasar yang sudah ada di TK tadi. Jadi harus punya keyakinan kalau sekarang mudah-mudahan semuanya harus bisa meletakkan kepribadian pertama di usia TK. Oke ya, ini terkait tadi ya harapan orang tua tadi ya, cerdas, tangguh, super, anak soleh, solehah, anak mandiri. Harus dikembangkan secara sengaja, terarah dan terencana. Jadi hidup kita itu kayak negara itu pun kalau punya rencana pembangunan 5 tahun ya kayak gitu-gitu. Harus bikin itu 5 tahun, 1 tahun ke depan. Nanti kalau lulus TK, masuk SD, lulus SD itu harus terencana dan terarah dilakukan oleh bukan hanya ibu-ibunya. Harusnya di sini kapal masuk semua, dilakukan oleh ayah dan bundanya. Bikin itu rencana. Bikin rumah, bikin rencana enggak bikin rumah? Iya, mau beli mobil, nabung dulu berencana enggak? Berencana. Mau ngawinin anak, pesta-pesta rencana enggak? Terus bikin anak, didik anak. Ngabruk aja kita ya, kayak ayam kabuk jadi anak. Astagfirullahaladzim ya Allah, itulah ya. Kita nggak pernah menjalani kehidupan kita itu dengan mindfulness. Bagaimana kita berada pada saat kita mau melakukan apa. Pikiran kita nggak full di situ. Yakin nggak Bunda sekarang ini pikiran full di sini, nggak mikir yang lain-lain? Iya. Kelemahan kita, apalagi anak 1 susah, anak 2 beda lagi, anak 3, anak 5, teman saya anak 10. Tapi 2 di Madinah di Mekah S2, 2 dokter, 1 lagi dari UGM, 1 mana bayangkan 10. Tapi fokus. Itu salah satu teman trainer, dan dia kepala sekolah pesantren perempuan dengan 350 anak orang.
Masya Allah, itu yang harus kita tiru. Bisa fokus, semua berhasil, tinggal satu yang belum menikah. Coba, dia mondar-mandirnya ke Mekah ke Madinah gratis, anak-anak di sana. Bu Eli Risma juga gitu ya. Jadi Masya Allah ya, semua itu didesain oleh orang tuanya, enggak main-main. Kalau lupa, takut lupa, tulis, tempel. Mau desain anak umur berapa, mau jadi apa, ini harapan-harapan. Supaya ingat terus, supaya mindfulness, supaya sadar bahwa saya berada pada satu episode di mana saya harus menjalankan ini, si anak ini yang kecil-kecil ini diapain hari-hari. Sudahkah dipeluk, dicium, disentuh, ya Allah, kayak cucu aku. Gemesin. Itu kalau kita nikmati indah pun, nggak ada perang di rumah, anak berantem, carut marut, karena dia sudah fulfill gitu loh. Jadi mendidik anak itu tidak kebetulan atau sambil. Jadi apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara bicaranya, ngomong cara ini, itu ada satu materi. Itu yang saya bilang materi dasar. Tuh, cara ngomong kepada anak. Karena cara ngomong kita itu mengukir anak dan karakter anak. Nah, ini satu materi khusus ini yang saya bilang tadi, orang tua daftar wajib ikut. Itu saya itu ngikutin materi ini Bu Eli melakukan di beberapa sekolah waktu itu, termasuk sekolah Masjid Istiqlal. Terkenal kan ya sekolah Masjid Istiqlal itu, bahkan seluruh Indonesia, guru-gurunya, guru-guru saya dulu juga saya bertemu di sana. Nah itu orang tua yang mendaftarkan TKSD di sana itu sudah antrinya panjang, banyak yang ditolak. Terus untuk memudahkan pendidikan parentingnya diwajibkan sampai sign kontrak di atas materai. Kalau anakmu terima sini mau nggak ngikutin kelas parenting ini yang tentang komunikasi dasar, sampai kayak gitu. Makanya di sekolah saya coba wajibkan juga. Kalau enggak, aku susah, saya kerja, saya ini maaf, kita nggak bisa nerima. Silakan dari sekolah lain gitu. Saya masuk sekolah, mau daftar, Bu, di sini ada kursus apa aja, sekolah TK Ibu, bahasa Inggris, matematika, calistung apa. Maaf, ini bukan lembaga kursus. Bunda yang cari apa ke sini? Ini sekolah, tapi bukan berarti tidak diajarkan. Kami punya teknik mengajarkannya sesuai dengan usia, karena otaknya begitu lemah, begitu dipaksa harus belajar calistung, harus ini, dia bisa jebol pada usia anak-anak SD kelas 3, 4 ke sana. Makanya anak sering stres. Udah gitu SD juga padat banget itu kurikulumnya, belum SMP, persaingan juga luar biasa. Jadi kalau dia belum siap, makanya terpaksa. Jadi kalau udah PKB gitu pun, orang tua dikumpulin spesial. Ini anak-anak yang belum 7 tahun nih, gimana saya tanya, mau lulus ke SD atau enggak? Saya beberkan dulu ini ilmunya. Secara neuroscience sebelum 7 tahun itu masih lemah jaringan dan sambungan otaknya, semua pusat kecerdasannya masih lemah. Dan disarankan umur 7 tahun itu sudah siap untuk menerima beban-beban yang ada di SD. Dan itu pun juga cara mengajarkannya juga nggak bisa kasih PR, suruh nulis banyak, enggak kayak gitu sama sekali. Hanya mengajarkan konsep. Tahu nggak apa konsepnya? Nah itu kan banyak yang harus kita pelajari. Nah itu kita ngobrol, biasanya iya ya Bu, itulah anak saya karena kebiasaannya sehari-hari mau dewasa, belum masak, belum siap sekolah gitu. Tapi kalau ada seorang ibu, seorang psikolog, ya anaknya umur 6,5 tahun, saya siap untuk mendampingi. Saya tahu anak saya tahu betul seperti apa dan saya harus diapain. Saya persilahkan gitu. Jadi sekarang kita nggak ikut-ikutan orang lain, tapi lihat anak itu sendiri. Umur 5 tahun masuk SD boleh nggak? Boleh kalau anaknya yang siap. Kan ada anak yang Allah berikan talenta yang luar biasa, jenius, potensinya melebihi kapasitas anak SD. Nah itu silakan, karena Allah
berikan spesial. Tapi biasanya harus ada perlakuan spesial juga. Secara komunikasi dan psikososialnya itu harus diperhatikan. Kalau mau panjang dari mana? Jadi kalau mau nanti ada pelatihan di sekolah ini ya, mudah-mudahan ya Bun ya. Supaya saya bisa langsung praktekkan kepada orang tua. Kalau pelatihan itu ada praktek, ada role, ada musik, ada yang kayak tadi apa? Jadi orang tua mengalami sendiri, ya, diajak untuk mengalami sendiri. Supaya apa? 90% materi itu disimpan dalam otak dan mudah dipraktekkan. Kalau saya cuma ngomong gini, 10-20% aja yang terserap di otak. Entah nanti udah keluar dari sini mikir apa, udah lupa lagi. Besok ditanya, udah nggak ngikutin lagi gitu. Sayang gitu kan, udah buang tenaga, waktu, pikiran, biaya, apa juga gitu. Jadi makanya harus ada pelatihannya. Oke, jadi kalau itu semua dipaksakan, akibat buah itu anak kita bantah, akibat buah itu matang karena dikarbit tadi ya, yang belum cukup usia, belum matang sudah harus masuk SD. Dan yang terjadi anak-anak seperti itu kembali lagi yang disalahkan siapa? Menyalahi guru. Biasanya gitu. Ini gurunya gimana sih? Lucu sudah sih ngajarin di sekolah gitu ya. Jadi sebetulnya guru itu hanya membantu sebagai influencer aja. Jadi semua modal dasar, bahan baku, apa semuanya dari orang tuanya. Mau dibikin seperti apa sesuai visi misi sekolah, si guru inilah yang menjadikan influencer tadi, menjadikan yang ngadon, yang bikin pernak-perniknya supaya harapan kita itu terjadi, itu dibantu oleh guru. Tapi dari awal ya memang Allah sudah serahkan kan ada ayat yang bilang, anakmu terserah bagaimana kamu, mau kamu jadikan Majusi, Nasrani, Islami, apapun. Berarti kan itu sudah diserahkan sepenuhnya oleh orang tua. Kalau orang tua memang di sekolah, berarti orang butuh anaknya untuk ditambahin ilmunya supaya orang tua terbantu. Jadi jangan salah lagi, nanti kadang-kadang salah posisi. Ini gara-gara sekolah, ini gara-gara gurunya ini gurunya kasih ini, nah itu kembali kepada diri sendiri. Oke, ya. Jadi dari rentetan ini kira-kira udah siap belum sih ya kita menjadi orang tua ya? Apakah sudah menguasai tahapan perkembangan anak? Apakah sudah memahami potensi-potensinya? Dan semua ini berpengaruh pada perkembangan kepribadian dan masa depan anak kita. Jadi tahapan perkembangan dan memahami potensi itu sangat penting. Kalau anak yang lari-lari teriak-teriak karena nggak bisa diem ya, mungkin nanti dia akan menjadi seorang komisaris di 5 perusahaan. Coba gimana? Anak yang suka ngomong aja nggak berpendidikan jadi diplomat luar negeri. Tapi bundanya ngomel aja, tanya aja sih dari tadi pulang dari situ kan. Risi aku pusing, aku udah diem. Kira-kira jadi diplomat beneran nggak sih? Itu ya. Jadi kita mesti memahami potensi anak itu. Kalau dia suka maksain temennya dipaksa, ini dipaksa-paksa, kira-kira calon apa itu? Kan udah punya rasa percaya diri tinggi. Kamu kira-kira jadi apa ininya? Iya, jadi pemimpin, jadi direktur, jadi letnan jenderal lagi. Udah Allah udah tunjukkan ke orang tua. Tapi orang tuanya lah yang justru memitas-mitas anaknya itu jadi gak berkembang. Ini gimana sih siap jadi orang tua enggak? Pertanyaannya itu. Kalau masih suka tidak bisa menempatkan anak sesuai dengan fitrahnya, kembalikan pada diri sendiri, bertanya kepada Allah. Ini saya ini gimana ya Allah? Saya butuh apa ya Allah? Boleh bertanya pada Uerti. Nanti kasih nomor HP-nya dulu biar pada nanya.
Ada berapa banyak sekolah sih yang memiliki dan menerapkan konsep pendewasaan dengan konsep yang benar dalam sistem pendidikannya? Apakah pertanyaan ini pernah terlintas enggak di pikiran kita? Ayo, pernah enggak? Belum kan? Ya kok sekolah, ya sekolah Islam, gurunya baik-baik ini. Tapi belum tentu semua itu menerapkan kaidah-kaidah perkembangan anak sesuai dengan potensi, keunikan dan spesialisasi anak. Kalau diibaratkan sekolah itu seperti taman bunga. Taman bunga itu indah mana kalau hanya satu bunga dibanding bermacam bunga? Iya, kita lebih senang, seger, kita ke puncak. Kemana lagi Bun yang banyak ininya, taman bunganya? Taman bunga Nusantara, kita Eropa, ya. Apa itu yang di puncak banyak sekali kan sekarang? Apa itu namanya saya lupa. Nah itu indah karena keragamannya. Tapi bayangkan, ini kalau misalnya si tukang kebun ini menyamaratakan kurikulumnya, semuanya disemprot pakai pestisida yang sama, ditebarin pupuknya urea yang sama dengan kadar jumlah dan jenis pupuknya, disiram dengan kadar air yang sama, ditaruh dengan dari matahari atau ketinggian semua sama. Kira-kira bisa subur semua sama apa tidak? Nah, kita paham ya arahnya kemana. Anak ada 5, ada 10, sama enggak? Nah, jadi penanganannya kayak bunga tadi. Bunga anggrek lebih tricky penanganannya, butuh perhatian yang luar biasa. Kalau ini yang busuk kebanyakan air itu kan susah. Bunga itu apa namanya? Bunga yang disentuh pucuk daunnya itu putri malu. Itu dianggapnya putri malu. Sentuh dikit dia langsung takut, langsung Islam. Ada lagi bunga kaktus, dia nggak butuh banyak air, banyak gurihnya. Tapi ketika matahari yang luar biasa, itu nggak sih supaya subur? Nah, bagaimana dengan anak kita? Persis sama. Setiap anak, mau anak 1, 2, 3, semuanya akan berbeda sesuai dengan yang Allah berikan potensinya. Ini gadget banget, ini suka ngomong banget ini. Nah, yang suka ngomong ini harus banyak diberikan panggung untuk bicara, storytelling dan lain-lain. Ikuti itu kata gurunya. Pasti banyak aktivitas di sekolah. Anak yang suka, kamu ini, nah itu suka minum amanah di rumah. Coba kamu mungkin ini, coba besok mau pergi kita, kamu yang ngatur ya nak ini pasti seru banget. Jadi kita nggak repot. Semua gue ini salah sendiri. Anaknya suruh apa? Suruh diem kamu semua ya. Ini si emak udah repot banget sampai ayahnya dulu. Seribu. Bisa antara pula kalau ngomong nanti ayahnya. Ya ini sama dengan ini. Seandainya ada kebun binatang, yang satu pintar berenang, disuruh lomba lari. Yang satu pintar memanjat, disuruh lomba berenang. Nah ini kan nggak bisa. Mereka ada yang pintar lompat, pintar berenang, pintar lari, pintar ini. Tetapi kalau semuanya disamakan, kurikulumnya disamakan, semua harus bisa memanjat setinggi-tingginya. Mungkin yang nggak pintar manjat jatuh, akan tertinggal di bawah. Sama di sekolah, kalau anak-anaknya semua disamakan kurikulumnya, gurunya nggak memperhatikan. Oh ini ternyata anak ini nggak suka ini, dia tapi jago di sini. Nah itu dia nggak mendapatkan anak yang potensinya maksimal. Jadi dulu saya TK itu kata orang tua, ini rapor TK kayak hasil tes psikologi. Karena potensi anak semuanya dijabarkan. Dan saya punya satu tools untuk itu adalah tes Stephen Fingerprint. Barangkali di sini pernah dengar atau pernah ada yang tes. Nah dari alat tes itulah orang tua masuk wajib anaknya juga kita kenakan biaya untuk tes Stephen untuk
mengetahui potensinya. Karena kalau enggak guru kerepotannya, ini belum tes, ini apa ya hasilnya, gimana saya harus membersamai dia. Anak thinking yang suka mimpin, suka itu tadi, kalau di sekolah guru nggak tahu, kayaknya dia hebat, langsung aja, kakak Hari, kamu mimpin ya? Gitu. Langsung dia potensinya, fitrahnya sebagai pemimpin itu diakui, dia langsung happy. Nanti anak feeling, Anis ini kamu kemarin pergi kemana? Cerita. Karena anak feeling itu senang bercerita, senang storytelling. Jadi giliran begini berapi-api nggak jadi marah. Bisa nggak ya itu dilakukan di rumah? Kalau anaknya dari tes gitu, itu memudahkan sekali tugas guru dan orang tua. Dan dari alat tools itulah saya menjadi keliling-keliling ke sekolah-sekolah untuk memberikan tes fingerprint kepada anak-anak supaya memudahkan guru-guru. 5 langkah mendampingi anak belajar dan bermain. Mengerti perkembangan anak, memahami cara otak bekerja. Ini penting banget ternyata, Bunda, karena otak itu nanti berlapis-lapis akan digelar di yaumil akhir oleh Allah, ditanyain setiap detik kehidupanmu ngapain aja, karena semua terrek di dalam otak. Dan disinilah kita bisa belajar bagaimana mengembangkan karakter anak based on brain development. Bagaimana anak bisa kecanduan based on brain development. Bagaimana kita bisa mengasuh dengan komunikasi based on brain development. Jadi semua itu yang saya pegang sekarang. Kalau ngomong gak ada dasarnya, kayak orang ngoceh. Pas dia ngomongin, karena semua hasil dari neuroscience dari Amerika. Donald Hitler waktu itu dihadirkan ke Indonesia oleh Indonesia dan beberapa kementerian. Dan ada 2 orang psikolog, 3 orang psikolog, 2 dari Amerika, 1 dari Islam, 1 dari Sudan. 4 orang inilah yang memberikan kami pelatihan secara intensif tentang bagaimana perkembangan otak dan pengaruhnya terhadap perkembangan karakter. Luar biasa otak ini, ya. Kemudian mengenali minat anak, 4 mengetahui modalitas belajar, 5 mengetahui apa itu bermain. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Saya cuma ngambil dari 2 tokoh perkembangan anak, ya, Erikson dan Arnold Wiesel. Ini yang sebagai dasar saya bicara bahwa anak-anak usia TK menurut mereka berdua, aktivitas anak sudah mulai ada tujuan. Untuk Erikson, ya. Jangan anggap anak itu kalau melakukan sesuatu itu hanya sambil aja. Di dalam otaknya itu sudah memiliki, ya silahkan, keinginan. Aku ngerjain ini pengen apa, aku ngambil itu untuk apa, itu sudah mulai tumbuh di usia 3-6 tahun. Nah itu kan berarti kecil banget ya, kita ngomongin dari 3 tahun. Oh dia kalau belum ngerti, kamu mau apa, ini untuk apa, terus nah itu kan butuh waktu, kita butuh mindfulness, butuh berada keberadaan kita, nggak sambil lalu, sambil gosok, sambil main HP, sambil lihat sinetron, sambil ngobrol sama temennya. Ini loh anakku butuh, buang semuanya itu. Tuh, sampai kayak gitu, ini marah lebih keras ya. Kemudian dia pada saat perkembangannya butuh dukungan dari orang tua, karena inisiatif udah mulai muncul, kan? Butuh support, jangan sepelekan anak kecil ngomong apa lu, udah ntar aja kayak gitu ya kita, udah kesel gitu. Diajak belanja mau ini, sudahlah, kenapa sih kamu? Iya kalau bisa begini, aku harus sudahlah. Dia baru muncul inisiatif, bukannya didukung malah nyabain, dipotong, dicuekin, diabaikan, malah nanti suka dikritisi.
apaan sih kamu ini dikit-dikit minta itu, padahal inisiatifnya luar biasa. Setelah dites TV ternyata dia anak intuitif yang kreativitasnya banyak banget yang enggak terbayangkan oleh kita sendiri bahkan. Jadi anak intuitif itu Masya Allah sama Allah diberikan cara berpikir itu yang di luar nalar manusia biasa. Ya, jadi termasuk pencipta-pencipta yang aneh-aneh yang sekarang ada itu orang intuitif lah. Kalau dari kecil Bunda udah ngomong gitu lah, ya apa ini ya. Dan kegagalan itu inisiatif itu memunculkan rasa percaya diri. Ini penting ya, penting. Ini pertumbuhan konsep diri. Ini satu materi besar juga tentang konsep diri ini harus dipraktekkan di bareng sama orang tua. Dari percaya diri itulah inisiatifnya muncul terus. Tapi kalau dia apaan itu, gitu aja dibilang bagus, gitu aja bangga, ya gimana anak percaya diri? Dari situlah konsep-konsep itu Bunda tanamkan. Anak jadi ya ternyata gue cuma segini ya. Bayangkan kalau itu sampai SMA kayak gitu terus, ya gue kan sampai gini dong. Ya gimana gue bisa nih kuliah di situ? Ya ini orang-orangnya kan orang-orang ini itu. Minder itu mulainya dari itu. Dari konsep-konsep di rumah, kata-kata termasuk di sekolah. Kalau misalnya dulu marah sama anak-anak, tiba-tiba nggak terkontrol, udah gitu. Dan itu detail banget. Tiap kata itu saya perhatikan kalau saya nongkrong di kelas itu sama guru. Nanti saya menemukan data rekod, saya catat semua. Anak-anak pulang dulu sebelum istirahat saya kumpulin. Tadi saya menemukan ini di kelasmu, ini, kenapa ini, apa yang harus diperbaiki, apa, oh iya kita tahu. Dan itu continue. Jadi sudah terinstall karakter baru di kepala kita, guru dan orang tua. Saya kan seperti itu. Jadi kegagalan dalam tahapan umur 3-6 tahun tentang inisiatif ini tadi, menurut Erikson menyebabkan anak rasa bersalah dan kurang inisiatif. Ada yang punya anak remaja? Mulai remaja itu mulai kelas 5-6 SD itu udah mulai. SMP ada enggak? SMP ada ya? Ada enggak yang anaknya kalau Kak kamu ini dong, kamu nanti pakai baju yang mana? Kamu lebaran mau beliin bajunya, serah deh. Itu karena para pakar yang saya ikutin kursusnya berhari-hari harus kembali ke teori Erikson di usia 3 tahun pertama kehidupan. Itu cuma ngomong serah deh coba. Berarti konsep-konsep yang Bunda tanamkan di dalam diri anak itu banyak yang miss, banyak yang nggak pas, banyak yang belum sesuai pada usianya. Anak sering tantrum, sering ini usia 3 tahun, suruh kembali ke usia 3 bulan pertama coba. Gimana kamu dulu melahirkan, kamu hamil, anaknya diapain, ngomongnya 3 bulan pertama gimana. Kayak anak di 3 bulan pertama nggak boleh ditinggal oleh bundanya terutama. Itu karena ada proses adaptasi, proses membangun rasa percaya diri, bondingnya, dia mengenali oh ini benar-benar orang tua aku yakin kan ketok palu ini ibuku. Itu di 3 bulan pertama harus gitu. Jadi kadang-kadang kalau guru-guru sudah melahirkan 1 bulan pun saya sudah bisa ngajar di bulan kedua, sebentar anakku umur berapa. 3 bulan pertama harus lihat tiap hari mata muka orang tuanya, itu supaya dia bisa mengidentifikasi punya rasa percaya diri. Tapi kalau udah botak ganti pembantu ini dari 3 bulan ke sana botak ganti terus menerus, anak bingung mana orang tua saya. Nah ini mengganggu proses pertumbuhan rasa percaya diri itu tadi. Dan menurut Albert Gesell, fisik itu kemampuan motorik, misalnya kalau disuruh diam bisa diam, disuruh menulis dia bisa mengerjakan, nah dia bisa mempunyai self control untuk melakukan kegiatan-kegiatan motorik. Kognitif itu kemampuan dasar calistung, karena di TK beda banget ya, karena di SD suruh duduk, kasih PR, kasih tugas itu bukan. Belajar konsep, yang masih kayak yang apel 2 tambah apel 1 itu konsep.
Lidi 5 dikurangi lidi 2 itu konsep. Di bawahnya baru ditulis angkanya. Kalau udah mulai kenal konsep, kuat di konsepnya, nanti gambarnya itu dihilangkan, anak sudah langsung bisa karena konsepnya udah dapat. Kalau sekarang kan kita ya males lah ya, maunya instan, langsung angka, langsung masuk SD. Dipaksa sih bisa tuh, dipaksa. Tapi hasilnya tadi ya, mau gue bantat atau buah yang nggak matang. Dan dia akan rusak di usia-usia harusnya dia kuat malah jadi jebol. Ya, sosial emosi itu berinteraksi dengan teman dan guru, bisa berbicara, bisa berempati. Jadi kalau Calistung membaca juga gitu pun pakai permainan kata, bikin kata-kata yang banyak, dia suruh memilih, itu konsepnya. Nanti kalau sudah dia suruh menulis huruf ABC untuk menguatkan motoriknya. Terus setiap hari ngemas kertas, sobek-sobek kertas, pledok, geblok-geblokin air, sabun, pasir. Pernah dulu lucu gitu, orang tua datang-datang, "Bun, anak saya kenapa ya? Hari-hari sukanya nyobekin kertas sampai itu kertas untuk ngeprank, habis sobek dimainin pulang lempar." Oh, karena sekolahan juga ngajarin, tapi pakai kertas bekas, koran gitu. Nah, ternyata dipraktekin. Jadi kita ngomong lagi ke orang tua supaya sama-sama belajar. Oke, dasar adalah itu. Yang kedua, memahami cara kerja otak tadi. Karena saya mempunyai alat tes Stephen, ini menentukan belahan otak yang dominan, yang kerap digunakan oleh anak itu otak yang mana? Belahan otak ada berapa? Anda tahu? Berapa? Apa aja? Otak kanan, otak kiri? Ya. Ada otak kanan, ada otak kiri, terus ada juga otak tengah. Tapi kalau di belahan pasti kanan sama kiri. Apakah anak saya yang gede ini yang sering bekerja dominan otak kanan, yang kecil ini otak kiri, yang nomor 3 itu otak tengah? Itu penanganan komunikasi semuanya berbeda, cara belajarnya juga. Kalau tadi kita anak pagi-pagi butuh empati, butuh peluk, butuh ini, anak otak kanan oke banget. Anak otak harus pakai logika karena otaknya kiri. Misalnya hasilnya dia thinking. Thinking itu otak kiri banget, sensing juga otak kiri banget. Jadi ngomongnya apa dia harus pakai kalimat logika bertanya. Kalau orang yang feeling sedih, ya kamu sih dimudah peluk gitu, dia seneng langsung happy, langsung hilang sedihnya. Kalau anak thinking harus pakai dengan kata-kata. Kelihatannya kamu sedih, ada di pikir. Nah, karena otak kita kiri kan penuh dengan logika. Kalau langsung peluk, ih, apaan sih? Apa alasannya tuh peluk aku? Gitu. Jadi itu juga harus betul-betul kita pelajari, ya. Saya punya anak thinking, anak sensing. Di rumah saya tuh ada insting, ada feeling, macam ya. Nah, ini indah banget kalau kita bisa memperlakukan. Jadi enak ngomongnya, nggak disamaratakan. Kalau zaman dulu duduk semua, udah mau marah, dengerin ya dengerin, dia udah nggak ngomong berkali-kali sama kalian ya. Jadi bete anaknya. Oke, ketiga, mengenali minat anak dengan, kalau saya menggunakan ini multiple intelligences dari Howard Gardner, ada 8 kecerdasan anak. Apakah anak saya ini punya kecerdasan musik, matematika, bahasa, interpersonal, itu semua bisa kita ukur sendiri, dan itulah kita bisa memperlakukan anak sesuai dengan kecerdasannya, ya. Ini nanti juga harus ada latihan kalau mau diadakan khusus tentang kecerdasan ganda, supaya tidak seperti kebun binatang tadi atau kebun bunga tadi, perlakuan kepada anak-anak. Ini anak ini pintar empati. Tadi siapa ya yang anaknya pengen pintar empati? Nah, itu berarti dia punya kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Gitu. Jadi
anak ini mudah empati, itu orang tua. Kalau yang hasil tes TV tadi feeling, itu orang tua yang beruntung karena anaknya perlu pengertian kalau udah gede. Jadi kita nggak usah sabar, dia udah ngerti karena empatinya tinggi gitu. Nggak usah sabar, dia kayaknya ini ya butuh duit ya, itu dia. Coba kalau anaknya semua happy karena haknya gitu ya. Jadi kayak gitu kita nggak usah ngomong, semua datang sendiri. Sampai nanti ibu kalau ulang tahun pernikahan mau nggak tak kasih hadiah umroh berdua? Wah, itu dia. Oh kayak, tapi kadang-kadang kita nolak juga ya kalau kita ngeliat anaknya, udahlah kamu pakai bisnis dulu, nanti kalau udah berlipat ganda hasilnya bisa aku buat umroh, kan kemarin aku juga udah umroh gitu. Jadi oh jadi nggak mau nih, mau ya udah terserah kamu dah gitu. Ternyata dia pengen ditemenin umroh. Modalitas belajar mungkin guru-guru juga udah paham ya, ada kinestetik, visual, ada auditori. Kinestetik apa Bun? Anak kinestetik gerak, jadi anak ini kinestetik banget. Dan fitrahnya anak yang masih tumbuh kembang ini adalah bergerak. Jadi kalau kira-kira ditahan gimana? Dia marah seperti bunda mau nyiramin kembang, selangnya tiba-tiba buntu, air nggak bisa ngalir. Udah lama itu dibuka, akhirnya copot dan muncrat. Itulah emosi. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilarang, ini dibatasi, ini ya Allah. Kita menjolimi fitrah anak nggak sih? Gimana kalau dia tiap hari meledak-ledak? Oleh siapa sesungguhnya? Jadi dulu di saya kalau ada anak yang gitu, itu guru udah langsung, wah kita tanganin nggak bisa, di rumah ada apa ya? Ada emosi yang belum keluar, belum ditangani. Panggil sama dia orang tuanya, diajak ngobrol, ternyata bla 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 bla. Oke, tangani sama guru. Kalau hari itu selesai, ini semuanya anak oke. Tapi ternyata masih anaknya nggak oke. Akhirnya ketemu saya. Oh jadi penanganannya gini Bu, kemarin materinya apa? Materi dasar yang ini. Enak saya ngomongnya. Prinsip pertama apa? Kedua apa? Oh iya belum dilakukan. Nah itulah gunanya kita ketemu dan ngobrol, praktek. Jadi anaknya sebetulnya butuh A, B, C. Ayah bundanya memberikannya E, F, G, nggak matching. Jadi sesuai dengan kaidah ilmunya diberikan. Oke, nanti kalau ketemu saya seminggu lagi, 2 minggu lagi ya, dipraktekkan dulu ya ayah ya bunda. Oke Bun, tahu nggak? 2 hari belum ketemu saya langsung WA, Bun alhamdulillah anaknya udah baikan, masya Allah gitu. Enteng, saya juga nggak usah mikir-mikir, dia juga udah semuanya running well, semua happy. Itu Bun, kalau punya tools yang kita bimbing, bukan dari YouTube dan lain-lain tadi. Nggak ada praktek. Kalau visual belajarnya dominan apa? Iya, pakai mata lihat. Makanya kalau di sekolah banyak sekali warna-warni, belajar warna, banyak benda. Guru itu udah kayak entertainer, udah harus bisa jadi badut, harus bisa jadi tukang masak, harus bisa jadi ibu, jadi segala macam. Coba bayangkan, ini harus diapresiasi banget nih guru. Kita aja kalah kadang-kadang. Terus ngurusin anak orang, sehari berapa anak, tanggung jawabnya nanti di laporan akhir semester, gitu gak sih? Gitu. Oke, ya. Jadi kalau yang visual banyak-banyakin tunjukin barang. Kalau anak sensing tadi hasil TV itu, kalau sensing pasti visualnya luar biasa. Semua ini bukan hanya visualnya tapi auditori, semua panca inderanya itu berperan. Jadi kadang-kadang kita suka rasanya ini dikritik, itu dikritik, yang dilihat, yang didengar, yang di ini dia nggak suka dikritik. Nah itu sensing. Berarti kita harus meningkatkan sensitivitasnya. Auditori, apa kalau auditori? Mendengarkan. Jadi kalau ada anak dikasih tahu terus dia melengos gitu, jangan marah. Kamu nggak dengerin bunda sih? Kenapa nggak ke sana? Ayo ke sini, lihat ini muka bunda nih, dengerin. Bun, dengerin pakai mata apa kuping?
Pantas nggak dia melos? Karena dia pasang kuping. Jadi kalau di sekolah ada, iya bun dia tuh nggak pernah dengerin kalau saya ngomong dia kemana-mana. Tapi dia bisa, ya itulah anak auditori. Gitu sampai sedetail itu kita perhatikan anak kita. Jadi jangan buru-buru marah sebenarnya. Ini orang tua merasa gak dihargai udah pencak-pencak gitu. Ini harus dikenali. Punya anak 3 apakah 3 nih? Belum tentu, ya. Kalau anak auditori sering-sering diajak ngobrol, cerita. Kalau udah SD, cara belajarnya pakai cerita. Dia paling senang menangkapnya lebih banyak, lebih bisa daripada dia disuruh ini gerak atau visual, karena itu bukan dia. Walaupun ada, tapi hanya kecil prosentasenya. Ya, jadi penting banget nih. Yang terakhir adalah bermain bermakna. Jadi bermain bermakna. Bermain itu menurut para ahli, kalau diibaratkan orang tua, anak-anak bermain itu sama dengan orang tua bekerja. Jadi itu bukan main-main, karena otaknya semua berproses sehingga berkembang motoriknya, kognitifnya, kemudian rasa percaya dirinya kalau mainnya sama temennya, kemudian sosial emosi, bagaimana dia bisa mengendalikan emosi ketika dia kalah, ketika ada temennya menzolimi, kemudian memperbaiki kemampuan bahasa, dia bisa mengungkapkan bahasa. Jadi sekolah kami dulu menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Anak yang gak bisa bicara, itu dari A sampai Z itu tiap hari gurunya semua kalau ketemu anak itu harus ngomong, harus bisa sampai anak itu ngikuti. Bun ini susah pun diajak bicara ini, oke. Sekarang kamu perhatikan apa potensi dia, apa kelebihannya. Oh dia suka banget gambar mewarnai, oke. Masuklah lewat gimana anak suka melakukan. Pada saat dia suka melakukan, itu guru bisa sambil ngomong. Karena dia happy, ini kerja otak juga. Otak limbik, otak emosi dia lagi happy kan, karena suka gambar, disuruh gambar. Nah dia lagi happy, otaknya limbiknya terbuka, informasi masuk ke dia. Gurunya apa, dia bisa mengerti. Tapi kalau dipaksa, ayo tinggalkan dulu gambar, ini bukan saatnya gambar. Guru suruh ngomong, suruh ini, suruh itu, masuk nggak kira-kira? Enggak, karena bete, kerja otak bete, sistem limbik pusat perasaan itu tidak bekerja dengan baik, nggak bisa menerima informasi. Untuk kayak kita kalau diomongin anak kita udah sebel gitu, atau anak kita yang hari-hari diomongin, adek ini harus itu siapin kalau malam biar nggak ketinggalan. Tapi besoknya ketinggalan lagi, besoknya itu ketinggalan. Makanya kamu ini terus dikasih tahu. Kan Bunda udah bilang kemarin, suruh apa? Suruh siapin. Makanya kamu siapin. Udah, jadi nanti gimana? Gitu. Itu otaknya, otak perasaannya dia dalam keadaan happy apa marah, kesel, kecewa, sedih, iya kan, negatif. Nah pada saat negatif kita ngomong, informasi nggak bisa diserap otak, makanya besoknya diulangi lagi, karena itu tadi nggak bisa diserap, artinya tidak masuk ke dalam korteksnya. Korteks itu pusat penyimpanan informasi, kecerdasan, fungsi mulia otak. Dia harus merencanakan apa, berinisiatif apa. Itu kalau pendidikan dikaitkan dengan otak, panjang banget urusannya. Jadi kalau ngomong pada anak harus dalam keadaan senang, happy. Kalau dia masih bete, keluarkan dulu dengan teknik komunikasi empati. Sudah dia keluar semua rasa kesal dan marahnya, baru dia jadi gimana besok supaya tidak lagi. Iya ya Bun ya, berarti nanti malam ada ini jam berapa, habis makan atau habis sholat. Habis makan deh. Oke, nanti Bunda ingetin ya. Tos. Ya, seneng dah anak. Iya, kayak dia main gadget kan, ketemu bundanya. Dia happy. Yang bicara nanti bundanya.
gitu. Jadi prinsip dasar otak bekerja harus kita tahu juga. Bagaimana menginstal konsep-konsep, rasa percaya diri, sabar, apa semua itu juga melihat based on brain development juga. Ada semuanya ilmunya gitu ya. Jadi di sekolah kalau menerapkan dengan cara entah itu sentra atau yang lain, yang penting dia punya konsep, itu anak akan belajar banyak. Jadi bermain di sekolah itu anak kayak bekerja, orang tua bekerja, pulang dari sekolah capeknya kayak orang pulang dari kerja. Jadi jangan dianggap sepele, karena otaknya terus berproses selama ada di sekolah, walaupun cuma bermain bermakna, bermain memerankan seseorang itu kerja keras, harus punya inisiatif, harus itu tadi bisa dilihat dari teori perkembangan anak. Apakah anak punya inisiatif? Enggak. Kalau nggak punya, penyebabnya apa? Apakah selama ini inisiatif selalu dipatahkan, selalu di stop sama orang tuanya sehingga sekarang dia nggak punya inisiatif? Nah itulah laporan-laporan untuk anak TK di sekolah itu harusnya rapot itu seperti itu, tidak berupa angka. Saya tidak mau itu berupa angka, semua harus berupa narasi. Jadi kalau orang tua nanya pada saat pengambilan rapot ya udah kayak konsultasi jadinya. Guru pintar, orang tua pintar, apalagi anak. Makanya dia mempunyai dasar-dasar pendidikan, kepribadian dan karakter kuat dari TK-nya. Begitu masuk SD, orang tua sudah memahami bagaimana perlakukan anaknya dengan hasil tes TV yang sudah dia pegang tadi, udah kok gitu. Ya itu bekalnya ya para bunda. Ini biasanya itu ini Kak Neno Warisman itu ya, kalau mau pelatihan itu suka bikin buku lagu gitu loh. Jadi ini lagu buatan dia. Kita kalau pelatihan ini di bawah-bawah. Lagunya itu gampang sebetulnya. Mau nyanyi gak? Oh ya, gampang. Ini papapnya 4 kali. Pap 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 barararap. Pap 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 barararap. Pap 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 barararap. Pap pap. Gitu. Jadi makin meningkat, makin meningkat. Bisa ya? Karena ini kalau anak-anak bermain bermakna, kalau kita bernyanyi bermakna. Ini nanti ada maknanya habis nyanyi. Oke ya, dimulai ya. Coba. Pun pakai mic-nya pun. 1, 2, 3. Pap 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 pararara. Pap 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 pararara. Pap 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 pararara. Pap pap. Kayaknya kalau nggak diulangi nggak seru. Ayo bunda yang keras, aku nggak ikut. Aku jadi juri. Mau minum. 1, 2, 3. Pap 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 pararara. Pap 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 pararara. Pap 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 pararara. Pap pap. Kamu lupa beli video. Nanti saya nggak punya kenangan manis. Diulang ya mama, lebih semangat ya mama. Udah siap.
Jadi PAP. Oh, ini tadi harusnya di. Oh, ini. Ulangi. Mau ulangi lagi, biar semangat. Kalau diulang-ulang semakin kuat, nanti di rumah gitu ya Bunda. Pop. Ini ngapain sih Bunda? Habis seminar papapmu. Apa ada papap yang dia pikir ya? Curiga nih suaminya nanti. Kok ini papa dia panggil siapa? Ada papi lain. Oke. Mau lagi sekali lagi? Cukup? Oh sekali lagi katanya. Oke. Semangat. Oke. Pengen dulu. Siap mama. Hitungan ke 100 apa ke 3? Sampai malu nanti. 1, 2, 3. Selain terakhir saya agak geser dikit. Saya bacakan aja. Ibu adalah sekolah. Jika engkau mempersiapkannya, engkau adalah mempersiapkan satu bangsa yang berperan kuat dan kompeten. Luar biasa. Tepuk tangan buat para bunda semuanya. Alhamdulillah. Jadi apa yang saya sampaikan tuntas sudah. 5 langkah tadi supaya diingat-ingat dan dilakukan, jangan diingat doang tapi ya. Dilakukan setiap hari satu persatu. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan manfaat yang luar biasa untuk menciptakan perkembangan anak yang maksimal, sehingga apa yang diharapkan Allah memberikan amanah anak kepada kita itu kita bisa membuktikannya. Tentunya harus dilakukan dengan pasangan. Jadi bunda-bunda dan guru-guru, kepala staf semua, saya punya banyak sekali materi yang sudah diturunkan dari Bunda Risma sebelum menjadi amal jariah beliau. Kalau kita semua mau melakukannya, yang saya bilang tadi ini materi seminar aja, tapi materi sesungguhnya misalnya guru-guru butuh materi bermain bermakna itu apa aja, itu banyak sekali yang bisa diberikan sehingga guru-guru mudah untuk terutama mengambil nilai ketika anak ada di kelas. Bermain peran itu apa sih sebetulnya yang bisa diambil nilai-nilainya dan bagaimana cara mengambilnya, yang bisa dimaksimalkan apanya. Nah di situ tuh kuat banget di konsep diri kalau peran itu. Terus gimana kalau anak yang konsepnya masih lemah, terus bermain misalnya sentra apalagi di sini bahan alam misalnya. Dari bahan alam itu apa? Nah dari situ semua itu bisa merujuk kepada multiple intelligences. Jadi sentra itu terkait kuat dengan kecerdasan majemuk. Anak ini termasuk cerdas di mana itu dari setiap hari di sekolah itu. Itu saya pernah kasih juga pelatihan-pelatihan seperti itu, termasuk kayak misalnya sentra balok. Sentra balok itu kan kita kayak lihat apa Bu kalau bikin balok-balok itu diapain? Balok-balok Lego-Lego itu anak-anak disusun. Setelah disusun jadi benda, kira-kira Bunda dan guru tahu nggak apa yang sedang terjadi dalam proses berpikirnya yang tumbuh kembangnya di dalam otak dia apa? Menyusun.
kreativitas, kemampuan tangan, motorik, kognitif. Tadi saya bilang kognitif. Lagi. Nah, imajinasi, iya. Nah itu kalau di dalam psikologi itu yang dites kecerdasannya itu nanti anak yang semakin bisa membuat secara balok itu suatu rangkaian bukan hanya 2 dimensi tapi sampai 3 dimensi, itu kalau diukur secara psikologis dia punya kemampuan spasial ruang yang tinggi, yang luar biasa. Jadi dia punya daya imajinasi kuat, kreativitas, dan itu nggak semua anak sama. Jadi kalau semakin banyak diberikan balok-balok, Lego dan lain-lain itu udah perhatikan anak ini kemampuannya 2 dimensi apa 3 dimensi. Di mana guru bisa menilai, oh anak ini kemampuan spasial ruangnya ini terbukti dengan ini, misalnya kayak gitu tuh harus bisa ngomong. Gak hanya sentra balok, ayo main balok, udah gue segambreng-gambreng terus cuma berantakin buat lemparan. Kalau saya sudah enggak seperti itu. Jadi harus ada clue-nya, bagaimana pijakannya, bagaimana dia harus lakukan sampai mencipta, sampai dia kita tanya itu bisa jawab, itu nanti amazing. Pas ditanya di akhir tahun itu lucu-lucu ya Bu Rapli ya. Waktu itu anak-anak ditanya, nanti cita-citanya pengen jadi apa? Aku pengen jadi insinyur yang bikin jalan tol nyambung-nyambung di seluruh dunia, bisa naik mobil, bisa naik nggak usah naik pesawat. Kebayang nggak gitu? Kita aja nggak pernah ngomong kayak gitu. Kamu apaan? Ini kan ada laut, mana bisa? Nggak mungkin lah ini kan sebegitu. Tapi sekarang kan semuanya bisa terjadi. Tol laut, jalan tol semuanya antar negara juga bisa. Bahkan ada kereta api dari Paris ke Belgia, dari Paris ke Jerman, semuanya di bawah laut juga ada. Gitu. Jadi dari situlah hanya dari bekal sentra balok anak sudah keluar semua potensinya. Nah kalau kita nggak punya ilmu gimana? Nggak usah lah di balok-balok, kamu juga paling dilempar-lempar. Nah karena nggak diajarkan konsep bermain yang benar, akhirnya anak nggak keluar itu padahal dia potensinya banyak banget. Gitu. Jadi itu salah satu contoh aja. Satu materi saya. Kalau materi komunikasi tadi Bun, yang tiap hari ngomel-ngomel segala macam itu bagaimana toolsnya itu semua ada tekniknya. Jadi Bunda nggak usah mikir kalau anak ini gimana, semuanya nanti ada tekniknya. Kemudian tentang membangun konsep diri anak, itu harus kembali kepada konsep diri orang tua. Itu membongkar konsep diri orang tua. Oh lah orang tuanya kayak begini, kita nggak berkaca diri. Gimana anaknya nggak seperti ini, gimana dia bisa membangun konsep pada anaknya. Nah itu mesti dibongkar dulu kitanya. Belum nanti ada materi komunikasi dengan pasangan. Gimana bicara dengan pasangan, gimana kita mau berbakti pada suami, gimana caranya kalau kita sendiri nggak tahu. Gimana cara kerja otak laki-laki dan perempuan yang berbeda itu ya, kita pernah baca ya di internet ya, laki perempuan beda. Bedanya gimana? Kita harus bagaimana, suami bagaimana, cara ngomongnya apa. Makanya sering miskom, sering suami akhirnya ngambek, diem, sedang daripada nyak-nyak gak ada selesainya. Akhirnya api sekam, suatu ketika meledak, rumah tangga berantakan. Nah itu yang terjadi banyak sekali sekarang ini ya. Insya di sini enggak ya, makin kuat. Itu beberapa materi yang saya bawakan selama ini. Nanti kalau Bunda-bunda juga punya komunitas mau mengundang saya, silakan dengan senang hati kita bisa berkolaborasi. Terima kasih banyak. Kalau ada kurang-kurangnya yang belum tersampaikan khilaf-khilafnya mohon dimaafin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah berikan ridho untuk dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita beri tepuk tangan untuk Bunda Elsie Kiswandiyani yang telah memberikan kita ilmu
sehingga kita bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana mama-mama ilmunya? Apakah bisa? Bagaimana, luar biasa? Ya, alhamdulillah. Boleh diikuti. Oh iya, yang mau mengikuti Bunda Erlin ada di IG, Facebook sama YouTube-nya. Boleh mau belajar, ya belajar dengan Bunda Erlin melalui sosial media. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, mungkin yang tadi sudah dipaparkan materinya, di dalam hatinya bergejolak, aku gimana ya, anakku yang begini pengen bertanya. Sekarang sesi tanya jawab. Semoga kesempatan ini bisa memberikan mama-mama suatu jawaban, sebuah jawaban atau solusi. Nah, untuk kita semua. Mungkin banyak. Bunda, izin bertanya. Tadi saya menarik sekali tuh yang ada tes untuk mengetahui anak dan seperti itu. Itu kira-kira bisa dilakukan di mana ya, Bu? Gitu. Terus sama satu lagi, Bu. Jadi kan memang saat ini kan anak-anak kita tuh udah kecanduan gadget. Nah, sementara anak saya ini laki-laki semuanya, usia masih TK sampai SD. Saya pernah terjun seperti mereka nonton, yang mereka tontonin itu kalau anak laki sukanya tuh review-review game itu loh, Bu. Jadi banyak YouTube yang nge-review game seperti Neo Out, mungkin pasti tahu yang kayak gitu-gitu. Nah ternyata anak-anak itu banyak yang bahasanya kotor itu ya salah satunya dari situ. Nah jadi kalau saat ini tuh saya lagi kesulitannya gimana ya caranya tuh untuk mengubah kebiasaan buruknya mereka, karena apa? Jadi bicara kotor itu yang paling beban buat saya kan. Maksudnya gimana sih caranya belum kena ya udah dicubit, diapain lah gitu tuh masih belum gitu kan. Artinya kita harus merubah mindsetnya dia juga mungkin ya Bu ya. Itu sih, itu aja yang mau ditanya. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mengenali potensi anak ini mumpung masih umur 5-6 tahun atau mungkin ada yang 4 tahun. Apakah sekarang saya berpikir anak saya ini kira-kira apa ya? Apakah dia suka menari, apakah dia suka olahraga juga ada berenang, ada tembak lebing, ada pemanah, bermacam-macam sekali. Gimana cara kita untuk mengetahui potensi anak-anak gitu? Kalau kita lihat contoh atlet-atlet pada umur 12-13 sudah pada ikut kompetisi gitu. Saya mikir ini anaknya ketawa tuh dari umur berapa sih sebenarnya? Anak saya kayak diem-diem aja gitu, saya sendiri tidak mampu melihat bakatnya itu apa. Kira-kira kita bisa mengetahui dengan cara apa atau kepada siapa kita bertanya gitu. Apakah mungkin dokter anak atau psikolog anak atau kemana gitu kira-kira. Terima kasih. Mungkin boleh dulu. Ya, terima kasih. Yang pertama Bunda siapa namanya? Bunda Tari. Kalau tes Stephen sendiri, saya sebagai promotor Stephen bisa ngetes di mana-mana. Kemarin terakhir baru pulang hari Sabtu kemarin 3 hari saya di Balikpapan ngetes satu sekolah juga.
kasih pembekalan guru-guru tentang Stephen untuk anak-anak gimana, orang tua juga kasih seminarnya. Jadi kalau sekolah ini mungkin bunda-bunda mau diadakan di sini, saya tinggal datang ke sini, tes sebentar, nanti hasilnya kita tunggu, saya tinggal paparkan hasilnya. Jadi bagaimana setiap anak itu sesuai dengan potensi STIK-nya. Nah, silakan nanti bisa menghubungi sekolah gitu ya Bang ya. Kalau biayanya satu anak 500.000. Memang kalau dibilang mahal ya mahal. Tapi mahal mana sih Bunda beli baju, sepatu, baju, tas gitu kalau dikumpulin, oke lah ini bulan ini kita agak irit misalnya. Atau boleh juga misalnya nabung dulu di sekolah 2 bulan, 2,5 bulan ini, 2,5 bulan depan, nanti saya tinggal datang berapa orang yang dites gitu. Jadi gampang aja. Kalau sudah begitu nanti guru juga akan memudahkan untuk mengenali ini anak harus diajak memaksimalkan potensinya ini dengan cara apa itu semakin paham ya. Kemudian tentang gadget, ini satu materi sendiri. Sebetulnya ini kan bukan riskan banget gitu ya tentang gadget dan pornografi yang saya bilang tadi dari hasil penelitian Dr. Neuroscience Donald Hinton dari Amerika itu serta psikolog Mark Sembel dan Randy Hyde sampai bikin buku itu anak-anak yang sudah terpapar dengan gadget kebanyakan menjadi candu dan yang menjadi candu itu karena di dalam otak itu ada proses neurotransmitter. Ini benar-benar harus dijelaskan pakai gambar itu bagaimana itu muncul dopamin di dalam otak ketika anak menonton itu awalnya senang, terus kemudian kalau senang biasanya apa? Diulangi, begitu diulangi otak sudah menyabotase menjadi kebutuhan karena yang dia tonton sesuatu yang membuat dia bahagia sehingga hormon atau cairan kimia otak yang namanya dopamin itu muncul, itu membuat kita bahagia. Jadi kalau Bunda melakukan sesuatu yang menyenangkan itu karena didukung juga oleh zat kimia otak yang namanya dopamin. Nah, anak yang semakin terus menerus dia melihat sesuatu, jangan review, tonton semua reviewnya, besok review apa itu karena dia seperti mendapat hadiah sehingga dopamin di dalam otak neurotransmitter otak itu banjir, itu yang menjadi kecanduan tadi. Jadi eskalasinya nanti bisa naik. Yang tadinya nonton yang biasa-biasa, yang game-gamenya itu kartun biasa, dia pengennya nanti yang naik lagi dari itu. Misalnya dari Bunda makan es krim Walls gitu, besoknya bosen Walls gitu. Haagen-Dazs enak loh di mall itu, anak baru ini. Oh iya enak nih, itu mahal dikit sih gitu. Ada sih Baskin and Robbins gitu. Itu mahal kali ya, tapi kan sesanya beda kali. Diturutin enggak? Penasaran enggak? Itulah proses di dalam otak sebetulnya alami. Nah kalau nggak tahu gini kan kita taunya ini gimana sih anak ini susah diajak ngomong gitu. Karena di situ menjadi kuat. Sebaliknya kalau Bunda memberikan sesuatu perilaku yang harus ditanamkan kepada anak itu supaya dia terus mau mengulang, tinggal pakai reward supaya dopaminnya bekerja tadi. Anak senang, dia melakukannya dengan happy, mau meninggalkan yang kita tidak sukai. Nah dari situ nomor satu memang gadget itu harus diberikan kepada anak sesuai dengan usianya. Pernah juga diundang Bu Risma, mantan wakil gubernur California pada tahun berapa ya, sudah mantan, udah agak sepuh, diundang ke Indonesia, kita diajak sharing, ngobrol bareng. Sama salah satunya itu adalah seorang ini pengacara. Yang satu anaknya 7, yang satu anaknya 10 atau 9 gitu. Banyak itu anaknya. Nah, dia bercerita di Amerika yang begitu bebasnya semua negara dengan kebebasan, dia tidak memberikan gadget, email, internet kepada anaknya kecuali dengan pengawasan. Dia memberikan HP kepada anaknya pada anak usia 12 tahun.
dia boleh membuka internet membaca aktivitas kalau itu ada ibunya atau bapaknya yang mendampingi, itu tugas sekolah. Dan itu sudah merupakan satu aturan dalam keluarga karena dia memberikan pemahaman kalau kamu nanti mulai ini itu dampaknya ini. Memang baiknya ada tapi buruknya banyak. Kayak sebilah pisau, ada yang sisi tajam mengajarkan, mencerdaskan, ada sisi tumpul yang kena bodoh. Jadi bayangkan kalau kita nggak bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak yang benar, anak-anak kita mau jadi pisau yang tumpul atau yang tajam. Dan itu tugas orang tua untuk membuat disiplin aturan dalam rumah seperti itu orang Amerika tadi. Dia begitu kuat. Jadi karena di sana itu nggak ada ya neni tiap rumah ke batu gitu kan. Kalau kita ke batu bisa lebih dari satu kan. Jadi leha-leha banyak waktu akhirnya anak main gadget. Kalau di sana enggak. Anak nomor satu kalau pagi nyapu ini ngepel ini masukkan cucian di mesin cuci ini gosok ini. Habis itu les ini. Anaknya rata-rata minimal S2 dengan anak 6 dan 10 tadi. Minimal S2, S3 dan semua jago keterampilan. Dia bisa main piano, bisa main ini, keterampilan ini, basket, olahraga dan lain-lain. Itu karena dari rumah, karena disiplin. Ibaratnya kita itu punya kereta api, nggak punya rel. Mendidik anak tuh. Mereka kereta apinya, relnya sudah dibikin duluan sebelum bikin kereta api. Jadi anak lahir, kamu nanti jalannya gini, umur segini ini, umur segini ini, jelas. Kalau kita, relnya nggak ada, giliran kereta api jalan belok kanan belok kiri nggak jelas, kita bingung, kita pusing. Akhirnya hancur anak kita. Orang yang bikin Microsoft Edge dia nggak izinkan anaknya itu pegang internet sebelum usianya matang. Jadi seperti itu aku bilang mindfulness parenting itu harus ada. Enggak yang dibayangkan orang Amerika itu orang-orang terdidik ya rata-rata lebih dari kita. Tapi dia sebegitu care-nya terhadap anaknya. Apalagi orang Israel. Anaknya gak dibiarkan itu yang makan daging-daging jeroan apa itu makanan anjing di sana. Dia yang nomor satu kualitasnya kayak Nabi Muhammad. Kita udah punya panutan Nabi Muhammad. Kita masih kemana-mana cari jeroan ini itu posting sahabat dengan bangganya. Astagfirullahaladzim. Sampah bu. Hargai diri kita. Kita umat Muhammad gitu loh. Israel aja kayak gitu. Kita kalau mempelajari orang Israel itu luar biasa loh. Dan dia care banget sama ibu hamil, sama anak masih di kandungan, baru lahir dan seterusnya gitu. Jadi saya keliling-keliling kemana-mana itu saya sambil memperhatikan gitu apa sih yang dilakukan orang sini gitu. Saya di Australia beberapa hari ke tempat ponakan saya banyak mencari ilmu dengan kan punya teman apa saya diajak terus didatengin. Ini S2 pendidikan ini saya melihat bagaimana di sana pendidikan dilakukan, bagaimana ibu hamil dia bekerja nggak boleh bekerja dikasih ini dan seterusnya dan dikontrol oleh dokter setiap saat sampai usia kehamilan selesai dan dikasih fasilitas dan ditanya pertanyaan penting ini buat saya, kamu ini ada KDRT enggak dari suami dalam arti fisik maupun verbal itu ditanya dan dicatat oleh mereka sampai itu terjadi suaminya kena itu harus dididik itu. Nah kita tiap hari kita dibully dan membuli. Siapa yang kita bully? Ya anak kita. Kita itu kalau di luar negeri kita udah kena pasal semua. Semena-mena benar-benar apalagi di TV-TV itu gitu. Nah itu ya. Jadi panjang banget ya karena gemes. Jadi pendidikan gadget itu lihat usianya. Kalau belum usia nggak bisa. Maaf, usiamu segini, temanku gini, temanku gitu, itu temenmu. Kenapa nggak boleh? Harus dijelaskan. Ada ilmunya semuanya. Saya juga bisa menyampaikan itu yang materi dari Bu Inggris tentang kerusakan otak sebelah mana sih akibat gadget itu. Dan kenapa sekarang banyak sekali anak masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan gadget?
persis seperti perlakuan kayak orang sakit jiwa yang dan lain-lain itu. Diikat nggak boleh apa-apa, karena kalau dilepas dia kecanduan pengen ini merusak semua orang di sekitarnya, bisa bahaya. Saya software begini. Itu di bagian otak mana itu tahu gitu loh. Nanti kapan-kapan ya ngobrol lagi tentang aja. Jadi pertama orang tua harus tahu dulu umur berapa. Dari awal itu sudah ada batasan kapan boleh megang HP, kapan enggak. Kenapa hal itu enggak boleh, itu harus dijelaskan. Karena dan itu terus menerus karena fungsi kerja otak lagi ya. Harus ngomong lagi. Kenapa anak kecil, anak remaja itu lebih tertarik melanggar aturan daripada mengikuti aturan? Itu ternyata kerja otak kita. Otak korteks yang saya bilang fungsi mulia otak tadi, dia selalu mengingatkan, itu nggak baik loh, itu kan ini aturannya kan nggak gini, selalu ngingetin. Tetapi otak emosi itu bekerja lebih keras 3 kali untuk mempengaruhi supaya dia jangan ngikutin. Makanya itu dari situ penelitian secara psikologis, anak-anak itu mudah dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu, biar tawuran, biar ini, gampang banget itu. Apalagi kalau konsep di dalam rumahnya nggak jelas. Tiap hari ngomongnya nggak jelas, tiap hari marah, tiap hari nggak pernah menghargai, nggak pernah ini, cuek, terserah kamu, karena nggak tahu harus bagaimana mengendalikan si wajah. Akhirnya dia dimakanlah oleh mereka-mereka yang di luar itu. Jadi kalau tegas ya tegasin, tapi dengan perlu kasih sayang. Ini materi lagi, disiplin kasih sayang. Jadi nggak boleh ya, maaf ya begini. Nanti kalau mau lihat misalnya yang ini boleh. Kalau ini nggak baik nggak boleh. Kenapa? Karena ini hasilnya. Kamu jadi kata-kata yang nggak baik yang keluar. Jadi supaya dia bisa memisahkan antara itu adalah permainan yang ada di gadget dan diri saya. Diri saya adalah diri saya yang tidak boleh dirusak oleh kata-kata yang ada di mainan itu. Itu harus bisa gimana orang tua memisahkan. Anak punya pikiran itu bisa misalkan bahwa itu hanya mainan, adanya di luar diri saya, dan diri saya nggak mau dikotori oleh kata-kata itu. Karena sulitnya otak itu mereka menerima semua diproses itu, baik dunia maya maupun dunia nyata itu sama buat otak. Dianggapnya itu semua sama. Makanya kalau ada atlet yang mau lomba, dia khawatir, aduh besok gimana ya, menang apa enggak ya, padahal besok harus menjadi balok, harus gantung-gantung, harus ini. Dia sama ini pelatihnya disuruh melihat video itu berulang-ulang kali. Itu si otak itu sama dengan latihan beneran, hanya cuma melihat, oh gerakannya harus gitu, oh lompatan, oh harus ini, oh harus kuat di sini, terus itu. Begitu dipraktekkan beda hasilnya. Tiap hari dilatih, tapi begitu dia ragu-ragu disuruh latihan lagi lewat video, hasilnya lebih bagus. Itu menggambarkan bagaimana otak itu antara dunia nyata dan dunia maya dia tidak bisa membedakan. Semua diserap habis menjadi suatu latihan menguatkan otak. Nah, kalau anak-anak tiap hari yang dilihat adalah gadget, yang dia nembak, dia mukul, kata-kata kotor ini, normal nggak sih kalau anak itu persis yang ada di situ? Pasti itu nggak bisa dihindari, karena kerja otak pun. Kalau udah kayak gitu tuh mau apa gitu? Kecuali usianya sudah matang, fungsi otaknya sudah bisa. 7 tahun itu fungsi semua otak sudah bersambungan sempurna. Anak sudah bisa diajak bicara, sudah dewasa matang dan bisa membedakan ini tidak baik, ini baik. Itu sebetulnya kalau kita ngomong anak TK diajarkan ini mana yang baik, mana yang tidak, itu sebetulnya hanya ngomong. Itu ada kaitannya proses di dalam otak supaya otak tadi bisa membedakan, oh ini harus aku hindari, ini harus aku lakukan. Misalnya sejauh itu sebetulnya detailnya. Jadi
kalau anak-anak lakukan apa yang dia lihat di biru itu normal. Sekarang dahsyatnya lagi, fungsi otak itu seperti plastisik, sangat mudah untuk dibentuk, sangat mudah untuk didaur ulang. Tadi misalnya sudah masuk salah nih, gue ngomong udah masuk nih geng-geng yang ini, nah itu disirami terus dengan hal-hal yang baik supaya otak juga berpikir, oh itu tadi harus ditinggalkan. Tapi tentunya bukan itu gitu. Jadi nanti kalau sudah mencapai kematakannya, dia akan mulai bisa memilah dan berpikir. Jadi dari sekarang itu benar-benar berhenti untuk ngomong yang baik-baik. Kan belum ngerti nggak kayak gimana? Enggak, gue masih bau kencur. Baru kemarin siapa bilang otak itu merekam semuanya. Jadi kalau sekarang itu dia cuma diem kayaknya nggak ngerti. Tapi nanti pada usia tertentu, pada saat dia harus mengalami misalnya pada masa pubertas, dewasa, dia terus jadi oh itu langsung memori-memori muncul. Jadi aku berarti harus menghindari itu. Oh dulu kan ayah bundaku ngomong ini, itu masih terekam, masih ada dan dia bisa mempraktekkan. Makanya jangan pernah berhenti untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau udah remaja nanti riskan lagi karena dia hormon seksnya udah aktif, birahinya udah tinggi. Makanya banyak sekali anak-anak yang di pesantren tidurnya berbarengan. Saya ini ada 10 anak rempetan. Dia kalau malam bersentuhan kulit sama kulit dengan temennya, atau kakinya tiba-tiba nyelentang ke badan temennya, itu ingat hormon seksnya sudah berkembang, seksual aktif itu sudah bisa terjadi. Jadi dia merasakan sensasi sentuhan. Bahayanya itu, kalau udah tidur bareng-bareng. Karena anak sekarang, anak SD kelas 2 aja sudah mulai merasakan ada sensasi di alat kelaminnya. Kelas 6 aja itu perkembangan kelaminan, kayak apa? Kelas umur 6 tahun, itu 5-6 tahun itu mulai perkembangan rasa seksnya. Jadi dia sudah bisa merasakan ada satu kenikmatan di alat kelamin dia, sehingga itu diulang-ulang. Kalau itu nggak benar, bisa rusak kesananya pendidikan seksnya. Kita marah-marah, kita omongin itu bahaya itu. Harus didudukkan misalnya. Itu nggak bahaya karena memang fitrahnya begitu. Tetapi kalau kebablasan, dia permainkan terus kan, itu yang nggak benar. Dan itu gimana caranya? Banyak banget kan soal bapak kita. Oke. Yang kedua ya Bun ya, tadi tentang bakat ya, bagaimana mengetahui bakat anak. Ada ahli yang bilang 10 tahun pertama adalah pencarian bakat, 10 tahun kedua adalah penggemblengan. Jadi kalau di 10 tahun pertama itu belum mendapatkannya, biasanya agak pelan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Bunda bisa melihat hobinya, kesukaannya yang sering banget dilakukan dengan cara bahagia itu apa. Nah itu baru ketahuan. Oh kayaknya dia senang banget deh renang gitu. Kalau dia senang baru 3 bulan, 4 bulan, udah capek nanti. Oh berarti itu bukan bakat yang sesungguhnya. Kalau udah bakat tuh mau hujan, mau panas, nggak ada kendaraan itu kan ada angkot, kan cuma hujan dikit budanya mau ya males mau naik angkot itu kan beratnya mendampingi anak tadi dalam bermain. Dan tema kita hari ini itu sesungguhnya nonjok ke diri kita masing-masing gitu loh. Ini tema ini bener gak udah siap gitu. Jadi sebetulnya kesiapan kita ya. Nanti kalau sudah menemukan oh kayaknya baik, langsung digembleng aja. Makanya mereka itu fokus. Begitu anaknya dilihat berbakat di situ, orang tua bisa ditanya mau nggak sekolahnya di pelatnas. Jadi mereka tiap hari ada jam tertentu untuk memaksimalkan potensinya, tapi juga dapat pelajaran-pelajaran sekolah di jam-jam tertentu. Nah itu makanya menjadi anak yang berprestasi di atas 12 tahun, 15 tahun gitu. Ya. Saya punya ponakan gitu ya, Apri tahu juga ya.
Dia itu dulu waktu kecil setiap hari ngikutin ibunya antar anaknya yang pertama renang. Anaknya yang pertama itu aktifnya luar biasa. Jadi kalau masuk sekolah, ibunya bingung. Aduh, ini dia mah ngapain gitu. Terus akhirnya, oh iya bun, tadi mencari bakat itu nggak usah tanya kemana-mana, nanti buang-buang dulu. Ibu kan fokus aja melihat anak, dilihat sendiri mana yang kira-kira kemampuan yang maksimal. Ya, ceritanya dia itu tiap hari nganterin kakaknya yang renang supaya di sekolah bisa lebih tenang. Jadi habis subuh itu udah langsung ke kolam renang. Nanti sejam sampai 2 jam dia latihan. Lama-lama pinter kan, juara gitu. Si adik karena masih kecil buat sekolah, tenteng-tenteng ya kayak kita ini kecil-kecil kemana-mana ditenteng gitu. Itulah kerja otak ya. Tiap hari dia cuma bengong aja segala ngantuk di kolam renang lihat kakaknya renang. Ternyata adiknya begitu masuk sekolah SD dia dilesin sebentar dia jago. Nah karena si adik itu mempunyai keterbatasan di mata itu penglihatannya semakin hari semakin harus kacamatanya semakin tebal sehingga sekolahnya harus sekolah-sekolah yang spesial. Walaupun secara fisik dia bagus, cuman dia jago renang. Nah, begitu dia sudah mulai SMP SMA, ikut renangnya udah mulai tingkat provinsi, mulai tingkat nasional, ternyata jago. Dan sekarang dia usia kuliah itu sudah jago beberapa kali internasional. Tuh, ini baru mau ke Olimpiade. Yang kemarin yang di Vietnam atau Kamboja atau mana itu, yang sebelumnya di Prancis. Jadi dia keliling-keliling. Terus sama pemerintah daerah setempat udah sign kontrak nanti kamu jadi ASN di sini di Pemda setempat. Gitu. Tapi dia memang masuk kategori yang kayak berkebutuhan khusus karena sama daya tebal sekali. Dia nggak bisa melihat kalau nggak salah dekat dan fokus. Tapi kalau renang itu kacamata nggak boleh dipakai. Jadi dia kayak orang bisa renang. Cuma khususnya semua kayak gitu. Nah itulah. Nah, kalau kita mau melihat potensi yang Allah berikan pada anak-anak sebetulnya ada, gitu ya. Jadi jangan pernah sepelekan. Oh ini nggak bisa itu jangan. Nah itu tadi. Dia sekarang tabungannya bahan enak, ASN udah siap menerima, keliling-keliling dunia gratis gitu. Jadi keberuntungan itu memang Allah sudah berikan dari tamak merahnya kehidupan dia. Tinggal gimana kita sebagai orang tuanya bisa menggali dengan sebaik-baiknya. Oke, dicukupkan. Terima kasih. Semoga terjawab apa yang menjadi pertanyaan bunda-bunda. Saya kembalikan kepada Bunda Guru. Terima kasih Bunda. Bagaimana Mama? Terjawabkan? Semoga ya Ma. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Mungkin sudah terwakilkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Sudah cukup Mama? Tidak ada yang bertanya lagi? Atau saking banyaknya jadi bingung mau bertanya yang mana? Waktu ya. Oh iya, luber ya Bu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Mama, untuk kita mendampingi putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan saleh.
ada yang mau tes TIFIN, tes jadi sidik jari untuk mengetahui ini ya Bun, potensi anak sehari ini ya Bun ya. Ya, kalau mungkin mama-mama ada yang berminat tes TIFIN pada Bunda bisa hari ini. Nanti untuk hanya di-scan sidik jari sidik jari. nanti diproses, setelah diproses TIFIN ya. Jadi untuk potensinya ya Bun. Jadi saya jelaskan kalau tes TIFIN ini hanya sekali seumur hidup. Bedanya dengan psikotes atau tes yang lain itu sesuai tingkat perkembangan dan usianya bisa berubah. Kalau ini sekali udah nggak bisa tes lagi, selamanya hasilnya akan itu. Sampai tua dites lagi hasilnya akan tetap. Monggo yang berminat bisa hubungi Jadi bisa difasilitasi sekolah. Artinya kalau bunda-bunda hari ini mau